Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang akan mempresentasikan instalasi VirtualBox di Windows 11. Perkenalkan, nama-nama kelompok saya, yaitu yang pertama, nama saya adalah M. Yoga Akila Joni dengan NIM 17221196. Teman saya yaitu Helga Ahmad dengan NIM 17221224. Dan teman saya satu lagi yaitu Rizky Fadilah dengan NIM 17220369. Di sini itu ada daftar isinya. Yang pertama, apa itu VirtualBox. Yang kedua, apa itu Linux. Yang ketiga, apa itu web server. Yang keempat, apa itu FTP. Yang kelima ada langkah-langkah menginstal VirtualBox. Yang keenam, cara download VirtualBox. Yang ketujuh, cara install VirtualBox di Windows 11. Yang kedelapan, langkah-langkah menginstal Linux server. Yang kesembilan, langkah-langkah menginstal web server. Yang pertama itu apa itu? Yang pertama adalah apa itu VirtualBox. VirtualBox adalah software virtualisasi yang memiliki kemampuan untuk membuat lingkungan hidup virtual untuk OS. Gampangnya, VirtualBox bertugas sebagai alat untuk memisahkan dan membuat ruang baru untuk OS yang akan diinstal. VirtualBox kalian bisa menginstal OS yang kalian butuhkan tanpa harus melakukan partisi hard disk dan booting setiap kali ingin berpindah OS. Cukup buka VirtualBox dan run OS yang pernah diinstal. Yang kedua, apa itu Linux? Linux server dapat berfungsi sebagai OS server untuk mengoperasikan web host dan as-service, sistem cloud, dan masih banyak lagi. Mayoritas provider hosting menggunakan Linux sistem operasi server mereka karena keandalannya dalam mengelola multi-user secara bersamaan tanpa menguras memori berlebih. Apa itu web server? Web server adalah komputer yang menyimpan, memproses dan mengirim file website ke web browser. Web server terdiri dari hardware dan software yang menggunakan HTTP, yaitu Hypertext Transfer Protocol, untuk merespon permintaan pengguna web dari World Wide Web. Apa itu FTP? FTP yaitu File Transfer Protocol, adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau download, atau mengirimkan file ke server upload. FTP server adalah hal yang saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data, karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Berikut akan teman saya yang menjelaskan, yaitu langkah-langkah menginstal VirtualBox. Langkah-langkah menginstal VirtualBox. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengakses halaman download VirtualBox. Di situ sudah tertera link untuk mendownload VirtualBox. Scroll ke bawah untuk mencari versi terakhirnya dari VirtualBox. Versi terakhir yang ada seharusnya 6.1.0 RC1. Klik pada versi tersebut dan pilih VirtualBox 6.1.0 RC1 134.891 Win.x.lore Efficiency. Cara install VirtualBox di Windows 11. Download installer VirtualBox ini, yaitu link untuk mendownload VirtualBox. Kemudian pilih Windows Host pada bagian VirtualBox 6.x.x. Platform package pada artikel adalah versi VirtualBox terbaru adalah versi 6.1.4. Selanjutnya klik 2 kali file yang telah Anda download tadi. 4 akan muncul jendela instalasi VirtualBox, lalu silahkan klik next untuk melanjutkan. 5 pada jendela selanjutnya Anda dapat memilih fitur apa saja yang akan diinstal. 6. Terdapat 3 fitur utama, yaitu VirtualBox USB support. Fitur berfungsi agar GUIS OS dapat mengenali USB yang menancap di komputer. VirtualBox Networking. Fitur ini berfungsi agar GUIS OS dapat terhubung ke internet atau jaringan. VirtualBox Python 2.x support dukungan untuk script Python. Kami sarankan agar Anda membiarkan pengaturan tersebut apa adanya. Kemudian klik Browse untuk memilih lokasi instalasi. 7. Setelah selesai memilih lokasi instalasi, klik OK. Dan selanjutnya klik Disk Usage untuk memastikan bahwa masih ada cukup ruang di drive tempat instalasi. 9. Apabila kapasitas drive tidak mencukupi, maka akan muncul highlight pada drive tersebut. Bila kapasitas dipastikan sudah mencukupi, klik OK untuk melanjutkan. 10. Akan muncul jendela selanjutnya seperti ini.
lalu klik next. Pada tahap ini akan ada 4 opsi yang dapat Anda centang. Create Start Menu Entries, fungsinya untuk menambah shortcut aplikasi di start menu. Create a shortcut on the desktop, fungsinya untuk membuat shortcut aplikasi di desktop. Create a shortcut in the quick launch bar, fungsinya untuk membuat shortcut di quick launch. Register File Association, ini untuk memastikan ekstensi file yang berkaitan dengan VirtualBox. Misal .vbox dibuka dengan aplikasi VirtualBox. Beri tanda centang pada opsi jika Anda ingin memilih salah satu opsi tersebut. Kami sarankan untuk membiarkan opsi di atas apa adanya. Tahap selanjutnya akan muncul jendela warning Network Interface yang memberitahukan bahwa koneksi jaringan akan terreset dan terputus sementara waktu saat instalasi. Anda tidak perlu khawatir karena hal ini hanya seperti mematikan dan menyalakan internet, bukan mereset setting internet. Silahkan klik Yes untuk melanjutkan proses instalasi. 12. Klik tombol install untuk memulai proses instalasi. 13. Pada Windows 7 dan 8 mungkin akan muncul jendela User Account Control yang meminta konfirmasi untuk menginstal VirtualBox, lalu klik Yes untuk melanjutkan proses instalasi. Saat sedang proses install, Anda akan melihat kotak dialog Windows Security. Berikan tanda centang pada tulisan Always Trust Software from Oracle Corporation. Gunanya untuk mencegah Windows memunculkan kontak dialog serupa saat akan menginstal aplikasi lainnya dari Oracle. Selanjutnya, klik Install untuk melanjutkan proses instalasi. Kemudian proses instalasi VirtualBox masih berlanjut, lalu proses selanjutnya akan muncul jendela pemberitahuan bahwa proses instalasi telah selesai. Klik Finish untuk menyelesaikan proses instalasi jika Anda mencentang kotak Start Oracle VM VirtualBox 6.x.x after installation, maka VirtualBox akan secara otomatis berjalan. Setelah menyelesaikan tutorial install VirtualBox ini, maka Anda akan bisa melihat tampilan VirtualBox yang baru saja diinstal seperti gambar di bawah ini. Lalu untuk langkah-langkah menginstal Linux server akan dipresentasikan oleh teman saya. Langkah-langkah menginstal Linux server. 1. Siapkan file ISO OS Linux seperti gambar di bawah ini. 2. Buat virtual machine baru. 1. Buka VirtualBox di PC atau laptop. 2. Klik menu New. 3. Nantinya kotak dialog Create Virtual Machine akan muncul. Kemudian isi nama sistem operasi, pilih lokasi pada machine folder sesuai keinginan Anda. 6. Kalau sudah tentukan tipe dan versi sesuai OS yang akan Anda pakai, tampilannya akan seperti ini. 7. Lanjut klik tombol next. 8. Tentukan memory size, disarankan untuk mengikuti sesuai yang direkomendasikan. 9. Pilih create a virtual hard disk. Now di menu hard disk. 10. Lalu tekan tombol create. 11. Berikutnya pilih opsi VHD, virtual hard disk, dan klik next. 12. Untuk menu storage on physical hard disk, pilih opsi dynamical allocated. 13. Masukkan jumlah ukuran storage dan klik tombol create. 14. Setelah itu Ubuntu Linux akan berhasil dibuat dan muncul di beranda VirtualBox. Langkah-langkah menginstal web server. Update paket, akses jendela terminal Anda, dan perbarui daftar paket perangkat lunak Anda untuk menggunakan perintah berikut. Sudo apt update dan install Apache. Apache adalah perangkat lunak server web yang memproses permintaan dan mengirimkan data melalui jaringan HTTP. Buka jendela terminal dan install Apache dengan memasukkan perintah berikut. Sudo apt install Apache 2-y. Mungkin itu saja dari presentasi kami. Jika ada kesalahannya, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.